Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Prayogo T 2018-1167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor alami dalam agama dalam buku pengantar psikologi agama karya Toles pada bab 5. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya faktor alami dalam agama terdapat 3 jenis, atau kelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pengalaman mengenai dunia nyata. Yang kedua, pengalaman mengenai konflik moral. Yang ketiga, pengalaman mengenai keadaan-keadaan emosional. Pengalaman-pengalaman tersebut tidak menjadikan intelektual, tetapi dengan cara intuitif dan tidak verbal. Yang maksudnya, cara bernalar dan bersikapnya tidak menggunakan rasional ataupun intelektual. Sebagaimana yang kita ketahui pada bab 5 ini hanya menjelaskan atau menerangkan tentang pengalaman mengenai dunia nyata saja. Apa itu sih pengalaman dalam dunia nyata? Pengalaman dalam dunia nyata merupakan pengalaman yang timbul secara alami atau dari alam itu sendiri. Pengalaman dari dunia nyata merupakan ekspresi dunia spiritual, oleh karena itu memiliki makna keagamaan. Namun sikap keagamaannya yaitu teistik. Sikap keagamaan teistik merupakan sikap yang cara dalam mengekspresikan kesadarannya yaitu dengan cara mengatakan misalnya bahwa dunia ini adalah manifestasi Tuhan dan bahwa ketentuan-ketentuan moral merupakan kehendak Tuhan. Biasanya orang-orang yang berlatar belakang teistik, cara mengungkapkan atau menyampaikan pengalaman dunia nyatanya menggunakan syair atau menggunakan karya sastra. Dalam pengungkapannya, penulis tidak menafsirkan apa yang dimaksudnya dalam tulisannya tersebut. Penulis cuma mengilustrasikan pengalamannya dalam bentuk tulisan atau cuma menggambarkan tanpa menafsirkan secara lebih rinci. Selanjutnya, intelektual merupakan bukan awal dari pengalaman. Tetapi jika seseorang sudah mendapatkan pengalaman dunia nyata, maka ia akan beranggapan bahwasanya sesuatu itu memiliki pencipta atau sesuatu itu memiliki Tuhan. Dan jika seseorang baru memiliki pengalaman dunia nyata, maka ia akan beranggapan bahwa sesuatu itu mirip dengan Tuhannya. Pernyataan tersebut sebelumnya merupakan intuisi yang dikemukakan oleh Pele. Dan kemudian Pele mengubah intuisi tersebut menjadi sebuah argumen verbal, sehingga argumen tersebut dapat memperkokoh keyakinan dalam beragama. Selanjutnya terdapat 3 unsur yang membedakan sumbangan pengalaman dunia nyata kepada sikap keagamaan. Yang pertama, pengalaman mengenai manfaat. Yang kedua, pengalaman mengenai keharmonisan. Dan yang ketiga, pengalaman mengenai keindahan. Yang pertama, pengalaman mengenai manfaat. Pengalaman atau keyakinan ini timbul bahwasanya sesuatu yang ada di dunia ini atau di alam ini dapat bermanfaat bagi manusia atau bagi makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, seperti binatang yang jinak dan lain sebagainya. Serta peristiwa yang bisa dianggap memperpanjang umurnya dan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya. Yang kedua, pengalaman mengenai keharmonisan. Pengalaman ini timbul karena manusia melihat dunia ini merupakan sesuatu yang harmonis. Dan Pele beranggapan bahwa dunia ini dan seisinya diciptakan
atau hasil ciptaan oleh desainer yang berpribadi. Yang ketiga atau yang terakhir, pengalaman mengenai keindahan. Pengalaman ini merupakan bukan pengalaman atau bukan unsur terpenting dalam pengalaman dunia nyata. Kenapa? Karena tidak semua orang menganggap bahwa dunia itu indah seperti yang diungkapkan oleh Pilih, bahwasanya kalau dunia itu seperti arloji. Ya. Kenapa kok banyak orang menganggap dunia itu ada sebagian orang tidak menganggap dunia itu indah? Karena keindahan yang ada di dunia itu merupakan keindahan yang tidak abadi atau suatu saat akan sirna. Ya. Keindahan yang abadi di mana? Keindahan yang abadi merupakan keindahan yang berada di akhirat kelak. Ya, selanjutnya pemikiran keagamaan. Pemikiran keagamaan ini dipungut dari pengalaman dunia nyata dan cenderung mengandung unsur dualisme. Unsur-unsur dualisme itu sendiri berupa kebaikan dan kejahatan, keharmonisan dan tidak keteraturan, keindahan dan keburukan, dan lain sebagainya. Unsur dualisme ini bisa dimodifikasi dengan faktor lainnya, termasuk pemikiran refleksi. Ia bisa diekspresikan dengan sistem kepercayaan yang menentang kekuatan jahat yang ada untuk menghadapi kekuatan yang baik. Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan atau penyampaian materi tentang faktor alami dalam agama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi penonton video ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.